Pernahkah kamu makan di sebuah warung bakso yang selalu ramai, bahkan di saat hujan deras, atau ketika warung lain tutup total? Warung ini terletak di pinggir jalan kota Tegal. Bangunannya kecil, lampunya remang-remang, dan pelang namanya nyaris pudar. Tapi anehnya, setiap hari selalu dipenuhi pembeli. Dari pagi, siang, hingga lewat tengah malam. Bahkan di jam-jam yang tidak wajar, masih ada yang datang. Kadang tanpa suara kendaraan, kadang hanya terlihat bayangan yang melintas. Orang-orang berkata, laris karena rasanya enak. Tapi beberapa warga mulai curiga karena tidak pernah ada yang melihat bahan baku datang. Tidak ada kulakan, tidak ada pemasok. Yang lebih aneh lagi, penjualnya hanya sepasang suami istri. Tidak ada pegawai, tidak ada bantuan, tapi tetap bisa melayani puluhan orang dalam waktu cepat. Dan yang membuat bulu kuduk merinding adalah ini. Seorang warga pernah melihat warung itu masih melayani pelanggan jam 3 dini hari. Tapi ketika didekati, pelanggannya bukan manusia biasa. Apa sebenarnya yang terjadi di balik warung ini? Apakah ini hanya warung biasa, atau ada perjanjian gelap yang sedang berjalan diam-diam? Kita akan mengungkapnya malam ini. Warung bakso itu bukan seperti warung pada umumnya. Tidak ada spanduk promo, tidak ada daftar menu, dan bahkan tidak ada nama jelas. Tapi anehnya, pengunjungnya tak pernah berhenti datang. Jam 5 pagi, sudah ada yang antre. Jam 11 malam, masih ada yang makan. Bahkan, lewat jam 2, terlihat sosok-sosok berdiri, seperti menunggu giliran, di pojokan gelap warung itu. Warga setempat pun mulai heran. Dari mana semua itu berasal? Pasangan suami istri pemilik warung selalu terlihat kalem. Sang suami selalu menunduk, dan si istri tidak pernah menjawab sapaan. Tidak pernah ada tawa, tidak pernah ada percakapan. Mereka hanya bekerja tanpa ekspresi, seolah-olah bukan manusia biasa. Satu hal yang paling membingungkan adalah ini. Warung itu tidak pernah terlihat kulakan. Tidak ada truk daging, tidak ada tukang sayur, bahkan tukang es pun tidak pernah berhenti di sana. Tapi stok baksonya selalu ada dan selalu cukup. Beberapa orang sempat berpikir mungkin mereka punya resep rahasia atau teknik bisnis canggih. Tapi setelah malam aneh itu terjadi, semua pikiran logis perlahan mulai hilang. Cerita aneh mulai muncul ketika seorang warga, Pak Rahmat, harus pulang larut malam karena lembur. Waktu itu, jam menunjukkan jam 3 lewat 12 menit dini hari. Ia melintasi jalan tempat warung bakso itu berada. Gelap dan sepi. Hanya warung itu yang masih menyala terang, seperti biasa. Tapi yang membuatnya merinding, bukan karena warungnya buka, melainkan karena ia melihat ada satu pelanggan sedang duduk diam di kursi pojok. Sosoknya tak bergerak, tidak makan, hanya duduk menunduk. Wajahnya tak terlihat jelas. Pak Rahmat melambatkan motornya. Penasaran, tapi saat ia mencoba menoleh lebih dekat, sosok itu menengok dengan gerakan patah. Matanya kosong, pucat, dan lehernya seperti tidak terhubung sempurna dengan tubuhnya. Pak Rahmat panik. Ia tancap gas tanpa pikir panjang. Nafasnya tercekat hingga rumah. Sejak malam itu, ia bersumpah tidak akan pernah lewat jalan itu lagi. Ia percaya pengunjung warung itu bukan hanya manusia biasa. Setelah kejadian, Pak Rahmat, warga di sekitar warung mulai lebih waspada. Beberapa bahkan memasang kamera CCTV sederhana untuk berjaga-jaga. Namun bukan hanya penampakan yang mereka temukan, melainkan suara-suara aneh. Setiap malam Jumat, sekitar pukul 2 pagi, tercium aroma yang sangat kuat. Bukan bau masakan, tapi bau kemenyan yang dibakar. Aromanya begitu tajam, hingga menusuk hidung, dan membuat sebagian warga terbatuk-batuk. Bersamaan dengan bau itu, terdengar pula suara tangisan lirih. Tangisan perempuan, pelan, datar.
dan menyayat hati. Tangisan itu seolah berasal dari bagian dapur warung. Tapi, siapa yang menangis? Warung itu tidak memiliki anak, tidak ada pembantu, dan menurut RT setempat, mereka tinggal hanya berdua. Suatu malam, seorang remaja nekat memanjat pagar rumah kosong di belakang warung, ingin merekam suara tangisan itu. Tapi, begitu mendekat, ia melihat sesuatu dari celah genteng dapur yang terbuka, sesuatu yang tidak seharusnya ada di warung bakso. Remaja yang memanjat rumah kosong itu berhasil melihat jelas apa yang terjadi di dapur warung. Ia mengintip dari sela genteng, berusaha merekam dengan ponselnya, tapi tangannya justru gemetar ketakutan. Di dalam dapur, terlihat pasangan pemilik warung berjongkok mengelilingi mangkuk besar. Di dalam mangkuk itu bukan adonan bakso, bukan kaldu, bukan daging sapi, melainkan cairan merah pekat yang baunya menusuk sampai keluar. Mereka komat kamit membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Di sekeliling mereka terdapat 4 lilin merah yang menyala tanpa goyah meski tidak ada angin. Di pojok dapur ada boneka kecil berambut panjang yang ditusuk jarum di bagian wajahnya. Sang istri memegang kepala boneka itu, sementara sang suami memotong jari ayam hitam dan meneteskan darahnya ke dalam mangkuk. Mata mereka kosong, senyum mereka tipis tapi menyeramkan. Remaja itu terpaku, tak bisa bersuara, tubuhnya kaku, dan saat hendak lari, ia melihat ke arah kamera ponselnya. Di layar, ada sosok lain berdiri di belakang pasangan itu. Tinggi, bertanduk, bermata merah, menatap lurus ke arah kamera. Remaja itu jatuh dari atap. Besoknya, ia demam tinggi dan tidak bisa bicara selama seminggu. Sampai sekarang, ia hanya bisa menangis setiap kali mendengar kata bakso. Beberapa waktu setelah kejadian itu, warung bakso tersebut kembali buka seperti biasa. Namun, ada satu hal yang mulai diperhatikan oleh pelanggan. Terkadang, mereka menawarkan semangkuk bakso gratis, tapi dengan satu syarat, jangan melihat ke dapur. Begitu kata pemilik warung, dengan nada datar, tanpa senyum sedikit pun. Sebagian orang menertawakannya, menganggap itu hanya kepercayaan aneh. Tapi ada satu orang yang tidak menuruti larangan itu. Seorang mahasiswa bernama Dika yang iseng makan malam sendirian di sana. Awalnya ia menikmati baksonya seperti biasa, enak, hangat, dan terasa berbeda, seolah bikin ketagihan. Tapi karena penasaran, Dika menyalakan kamera HP-nya secara diam-diam. Ia arahkan lensa ke belakang, ke arah dapur yang disekat tirai tipis. Apa yang terekam tidak bisa dijelaskan logika. Di balik tirai itu, terlihat tangan besar berwarna hitam legam memutar gilingan daging. Tapi, tidak ada tubuhnya, hanya tangan yang terus bergerak sendiri, seolah menggiling daging hidup-hidup. Di dekat tangan itu, ada sesosok anak kecil duduk menunduk. Ia menangis, tapi suaranya tidak terdengar. Dika langsung berdiri dan lari dari warung. Wajahnya pucat dan ponselnya jatuh di jalan. Malam itu, ia tidak bisa tidur, dan keesokan harinya, ia menghilang. Pagi hari setelah kejadian itu, teman-teman kos Dika mulai panik. Ia tak masuk kuliah dan tak bisa dihubungi. Kamar kosnya kosong, pintunya tidak terkunci, namun ponselnya tidak ditemukan. Hanya ada satu benda yang tertinggal di meja belajarnya, semangkuk bakso yang sudah dingin, lengkap dengan tulisan tangan kecil di atas tisu. Sudah kubilang, jangan lihat ke dapur. Beberapa hari kemudian, warga menemukan HP Dika tersangkut di semak-semak dekat sawah. Tak jauh dari warung bakso itu, layar retak, bagian belakang gosong, dan isi memorinya kosong, semua file hilang. Hanya ada satu foto yang tidak bisa dihapus. Foto blur dari tangan hitam besar dan mata merah menyala samar di kejauhan. Polisi sempat menyelidiki, tapi tidak ditemukan bukti kekerasan. Anehnya,
Setelah Dika menghilang, warung itu justru semakin ramai. Pengunjung datang dari luar kota, dari orang biasa, hingga pejabat berdasi. Mereka bilang, baksonya sangat enak dan bikin ketagihan. Warga sekitar hanya bisa diam, karena mereka tahu warung itu tidak hanya menyajikan makanan, tapi juga tumbal. Sampai hari ini, warung bakso itu masih buka seperti biasa. Tidak ada garis polisi, tidak ada berita di televisi, tidak ada yang berani bertanya. Warungnya masih ramai, pembelinya makin banyak, dan pemiliknya tetap sepasang suami istri yang diam dengan senyum datar yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga sekitar memilih menjauh, bukan karena takut, tapi karena sudah tahu. Mereka tahu warung itu bukan sekadar tempat makan, tapi tempat di mana perjanjian gelap terus berjalan. Tempat di mana daging dan doa, rasa dan ritual bercampur dalam satu mangkuk. Dan bagi yang tahu rahasianya, bakso itu tidak lagi terasa enak, tapi mencekam. Karena di balik setiap sendok kuah yang gurih, mungkin ada sesuatu yang dulu hidup. Dan semua ini hanya satu bukti kecil dari kebenaran yang lebih luas. Kesuksesan yang instan selalu datang dengan harga, dan terkadang harga itu bukan uang, bukan tenaga, tapi nyawa.